Assalamualaikum, hai teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel Yulianti Emi. Di video kali ini saya bikin bakso sapi teman-teman. Ini enak banget baksonya, kenyal-kenyal, gurih. Dan pastinya ini saya bikin beserta dengan kaldunya juga ya teman-teman. Mau tahu cara bikinnya dan apa aja bahannya? Yuk simak videonya sampai selesai ya. Bagi teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa bantu supportnya ya. Subscribe, like, komen, dan bagi yang sudah saya ucapkan terima kasih banyak ya. Di sini teman-teman saya siapkan untuk bahannya ada 1 butir putih telur, lalu 1 sendok teh baking powder, 2 sendok makan bawang putih goreng, 2 sendok makan bawang merah goreng, 500 gram daging sapi ya teman-teman. Ini sudah saya chopper sendiri tapi belum yang terlalu halus ya. Kemudian ada tepung tapioka sebanyak 250 gram. Di sini ada es batu tapi sudah sedikit mencair ya teman-teman, tidak masalah. Untuk es batunya ini sebanyak 100 gram ya teman-teman. Lalu di sini untuk seasoningnya saya ada 1,5 sendok teh garam, lalu 1,5 sendok teh kaldu, kemudian 1 sendok teh lada bubuk ya teman-teman. Kemudian ada juga gula pasir 1,5 sendok teh dan micin 1 sendok teh ya. Kalau teman-teman nggak suka micin boleh di skip aja. Kemudian di sini lanjut saya chopper kembali ya teman-teman dagingnya, karena dagingnya di sini belum terlalu halus juga tadi di saat saya menchoppernya ya. Ini sebagian aja dulu ya teman-teman saya masukkan dagingnya, karena ini choppernya juga kecil ya ukurannya teman-teman. Jadi ini saya akan chopper sebanyak 2 tahap ya teman-teman. Nah, di sini saya tambahkan juga untuk bawang putih, ini sebagian aja saya masukkan. Lalu bawang merah juga sebagian. Kemudian di sini saya tambahkan juga untuk air es batunya ya teman-teman. Di sini sebagian juga saya masukkan ya. Nah, ini lanjut saya chopper ya teman-teman. Ini saya tahan aja menggunakan tangan karena takut nanti lepas ya teman-teman tutupnya. Nah, ini saya chopper menggunakan speed yang paling maksimal ya teman-teman. Kira-kira ini saya chopper selama 5 menit ya. Nah, setelah 5 menit ini saya matikan dulu choppernya. Lanjut di sini saya masukkan putih telur ya teman-teman. Untuk putih telurnya juga saya masukin setengah bagian ya. Jadi ini semua bahannya setengah-setengah ya teman-teman saya masukin. Lalu di sini saya masukkan juga untuk kaldu micin dan lainnya ya, seasoning lainnya. Ini juga setengah-setengah saya tambahkan ya. Kemudian tepung tapiokanya juga setengah saya masukkan. Ini kembali saya chopper ya teman-teman sampai ini adonannya tercampur merata ya. Ini sudah cukup ya teman-teman, kira-kira tekstur adonannya seperti ini. Lanjut saya pindahkan ini ke wadah ya teman-teman. Dan ini hasil dari semua bahan yang sudah siap saya chopper. Tekstur adonannya kira-kira seperti ini ya teman-teman. Ini siap untuk saya bentuk ya. Sebelumnya di sini saya sudah siapkan air ya teman-teman. Airnya ini sudah mendidih. Setelah mendidih kemudian saya matikan kembali api kompornya ya. Lanjut di sini saya mau bentuk ya ini baksonya. Ini saya bentuknya menggunakan tangan ya teman-teman. Ini pastinya tangan sudah steril ya teman-teman, sudah dicuci bersih. Lalu ini dibentuk aja, ambil adonannya lalu
Lalu tinggal dibulatkan aja seperti ini ya teman-teman. Langsung diletakkan ke dalam air panasnya ya. Lakukan ini berulang sampai semua adonannya selesai ya. Nah, ini hasil semua adonannya ya teman-teman, sudah selesai saya bentuk ya baksonya. Dan lanjut di sini saya hidupkan kembali untuk api kompornya. Ini saya masak baksonya ini sampai ini airnya mendidih, atau baksonya ini nanti akan mengembang ke atas permukaan ya teman-teman. Nah, sambil menunggu di sini adonan baksonya matang, di sini saya siapkan untuk bumbu kaldunya ya teman-teman. Saya gunakan 7 siung bawang putih, lalu 10 siung bawang merah, dan 5 siung kemiri ya teman-teman. Kemudian ini 6 batang tangkai daun sop ya. Di sini mau saya haluskan menggunakan blender ya teman-teman. Pertama saya masukkan dulu bawang merah, bawang putih dan kemirinya ya. Dan di sini saya tambahkan juga dengan 1 sendok makan lada butiran ya teman-teman, saya gunakan supaya nanti ladanya lebih berasa ya teman-teman, dibandingkan dengan yang halus ya. Itu kalau menurut saya ya teman-teman ya. Ini bumbunya saya haluskan ya, saya blender. Nah, setelah bumbu ini setengah halus teman-teman, di sini saya masukkan juga tangkai daun sopnya ya. Lanjut saya blender kembali teman-teman. Dan ini baksonya sudah naik ke permukaan ya teman-teman, artinya ini baksonya sudah matang ya. Kemudian di sini lanjut saya mau tumis bumbu yang sudah dihaluskan ya. Panci baksonya saya pindahkan ya teman-teman, karena ini panci yang satunya agak kecil, karena nggak cukup juga nanti jika langsung saya gabungin semuanya, karena bikin kaldunya ini saya sengaja agak banyak ya airnya. Nah, di sini saya tumis, saya masak dulu bumbu ini sampai kandungan air pada bumbunya ini berkurang ya, karena tadi di saat memblendernya bumbunya ini saya tambahin dengan sedikit air ya teman-teman. Nah, jika kandungan air pada bumbunya sudah mulai berkurang, di sini saya tambahkan dengan minyak sayur ya teman-teman secukupnya. Sambil ini saya aduk ya. Ini saya masak sampai mengeluarkan aroma wangi gitu ya teman-teman. Sambil diaduk supaya tidak gosong. Nah, jika sudah mengeluarkan aroma wangi, ini saya masukkan juga dengan air sebanyak 2 liter ya teman-teman. Nah, di sini saya punya tetelan sapi juga ya teman-teman, atau lemak sapinya. Ini saya masukkan juga supaya nanti kuahnya ini lebih gurih lagi ya teman-teman. Kemudian lanjut saya tambahkan untuk seasoningnya ya teman-teman. Saya tambahkan garam 2,5 sendok teh, lalu kaldu bubuk ini 2,5 sendok teh, kemudian micin 1 sendok teh, kemudian gula pasir setengah sendok makan ya teman-teman. Untuk takaran seasoningnya boleh teman-teman disesuaikan aja dengan selera ya. Pastinya kita beda takaran ya teman-teman, jadi tinggal teman-teman koreksi aja ya untuk rasanya ya sebelum disajikan ya. Atau jika teman-teman tidak suka micin, boleh di skip aja ya teman-teman. Nah, ini tadi sudah saya masukin juga ya teman-teman baksonya ke dalam kaldunya supaya lebih meresap aja. Tapi nggak muat ya teman-teman keseluruhannya, jadi ini saya masukinnya sebagian aja ya. Takutnya nanti ini kalau saya masukin semua akan kuah kaldunya akan tumpah ya teman-teman, karena pancinya agak kecil ya teman-teman, jadi nggak muat. Sudah mateng ya. Untuk baksonya kenyal banget ya teman-teman, gurih pastinya, wangi juga, nggak kalah dengan yang dijual dengan abang-abang itu ya. Kaldunya mantul banget teman-teman. Teman-teman silahkan cobain juga di rumah ya. Semoga suka dengan resepnya. Terima kasih banyak ya teman-teman sudah menonton.
Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.